Kami mahasiswa STT Kominsan Unggul, Prodi Teknik Informatika akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas sistem berkas dengan dosen pengampu Padang Wardoyo. Saya Maulana Raffi. Dan saya Muhammad David. Saya Soib Farhan. Berikut penjelasan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kami dari kelompok pertama, saya Maulana Raffi. Dan saya Muhammad David. Saya Soib Farhan. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan terkait dengan sistem berkas dan akses. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian sistem berkas dan akses. Suatu program yang digunakan untuk mengetahui proses menyimpan data dari suatu file dan pengorganisasian file itu sendiri. Sistem akses merupakan proses pengambilan informasi dari dalam file, merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk diakses, baik data untuk akses, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Selanjutnya, pengarsipan dan akses. Proses pembentukan suatu file dan proses pelacakan record kembali. Sistem hubungan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi pada media penyimpanan eksternal menggunakan organisasi file tertentu. Organisasi file adalah cara untuk menyimpan atau menggambarkan record pada suatu file. Secara lebih detail, pengarsipan dan akses. A. Insert adalah menambahkan data baru ke dalam data lama. B. Update, mengubah data lama menjadi data yang telah diperbarui. C. Organisasi, membangun kembali record-record dari dalam suatu file. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu yang pertama, kumpulan berkas atau file sebagai tempat penyimpanan data. Lalu yang kedua, struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Oke, selanjutnya file merupakan abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpan data. Metrik basis data yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, keandalan. Memilih struktur berkas harus memikirkan apakah sistem tersebut akan tetap berfungsi dalam segala kondisi. Yang selanjutnya, dapat diprogram. Dapatkah dibangun program untuk mengolah algoritma dalam waktu yang disediakan? Kalau tidak, pilih alternatif lain. Selanjutnya, dapat dipelihara. Dan selanjutnya, kebutuhan penyimpanan atau storage requirement. Dalam menentukan media penyimpanan data, sebaiknya dipertimbangkan tentang keterbatasan media tersebut. Yang selanjutnya, kompleksitas komputasi atau kompleksitas waktu. Kompleksitas komputasional suatu algoritma memberikan estimasi tentang waktu yang diperlukan saat algoritma diaplikasikan terhadap sejumlah besar data. Selanjutnya, istilah-istilah yang digunakan. 1. Elemen data adalah berupa nilai yang hanya mempunyai satu nama atau karakter seperti tipe nomor, char, dan kode atau panjang suatu karakter. 2. Item data, sejumlah nama dan himpunan karakter elemen data yang ada dalam suatu atribut. Sebuah ruang penyimpanan atribut dari suatu entitas, contohnya yaitu item data untuk mengetahui identitas mahasiswa. List berikutnya yaitu field. Field ialah tempat menyimpan suatu elemen data, contohnya ruang penyimpanan nomor mahasiswa. Lalu file, yaitu kumpulan record dari tipe tunggal yang di dalamnya terdapat elemen-elemen data yang mengidentifikasikan entitas. Kemudian record. Record adalah tempat untuk menyimpan suatu rangkaian field yang di dalamnya terdapat elemen-elemen data untuk mengidentifikasi suatu entitas.
Lalu akses data. Akses data ialah proses program yang sudah mengakses record-record yang terdapat dari suatu file. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Saya Maulana Raffi beserta dua teman saya. Saya David. Saya Soeb Farhan. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.